Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Nah, jumpa lagi dengan Mr. Rohin. Sebelumnya, mari kita berdoa. Praying before study. 1, 2, 3 action. Hari ini masuk semua ya. Bagus. Coba diperhatikan makhluk hidup di sekitar kita apa aja. Apakah tumbuhan termasuk makhluk hidup? Apa aja yang terdapat di dalam tumbuhan? Nah, betul, ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, sama ada buah. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai akar. Akar yaitu adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Akar membuat tumbuhan menjadi tidak mudah untuk dicabut dari tanah. Nah, fungsinya akar apa aja? Betul. Yang pertama, mengokohkan tumbuhan. Kemudian, menyerap zat mineral dan air yang ada dalam tanah yang dibutuhkan untuk membuat makanan. Kemudian, menyimpan cabang makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Kemudian, sebagai alat pernafasan, misalnya akar gantung. Berdasarkan bentuknya, akar itu terdapat dua jenis. Yang pertama ada akar serabut, kemudian ada akar tunggang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan yang jenis monokotil atau berbiji keping tunggal. Kemudian satunya ada akar yang disebut dengan dikotil, yaitu berbiji keping dua. Contohnya apa aja? Ya betul, contohnya mangga, jambu, jeruk, dan kacang-kacangan. Coba kita nyanyi lagu Lihat Kebunku. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Nah, coba perhatikan video yang akan Mister tampilkan. Nanti disimak dan dipelajari. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan apa saja fungsinya. Tumbuhan itu seperti pabrik raksasa yang menghasilkan oksigen yang kita hirup. Mereka juga menjadi sumber makanan utama bagi banyak makhluk hidup di bumi. Setiap tumbuhan punya beberapa bagian utama yang bekerja sama supaya mereka bisa hidup dan berkembang. Ayo kita lihat satu persatu. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tumbuh di bawah tanah, meskipun ada juga akar yang tumbuh di atas tanah yang biasa disebut dengan akar udara. Fungsi utama dari akar yang pertama adalah menyerap air dan nutrisi melalui rambut-rambut akar yang halus. Yang kedua, menopang tumbuhan dengan merambatnya akar tumbuhan ke dalam tanah. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan seperti pada tanaman wortel dan singkong. Ada dua jenis akar. Yang pertama, akar tunggang. Akar ini memiliki satu akar utama yang besar dan lurus ke bawah. Kemudian dari akar utama ini akan muncul akar-akar cabang yang lebih kecil. Umumnya akar tunggang ditemukan pada tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua, seperti pada tanaman mangga, jambu, dan durian. Yang kedua ada akar serabut. Akar ini tidak memiliki satu akar pokok, sebaliknya akar ini seperti serabut-serabut halus, ukurannya hampir sama dan menyebar ke segala arah dari pangkal batang. Umumnya ditemukan pada tumbuhan monokotil atau biji berkeping satu, seperti pada tanaman, padi, jagung, dan rumput. Yang kedua, batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah dan menjadi penopang utama bagi daun, bunga, dan buah. Fungsi utama dari batang yang pertama adalah batang menjaga tumbuhan tetap tegak dan membantu menggerakkan daun agar bisa mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Yang kedua, batang menjadi tempat transportasi yang mengangkut air dan nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan serta hasil fotosintesis dari daun ke bagian yang lainnya. Yang ketiga, batang juga menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan seperti pada tanaman tebu atau kentang. Terdapat dua jenis batang. Yang pertama, batang berkayu. Yang kedua, batang basah. Umumnya batang ini bertekstur lunak, berwarna hijau dan mudah dipatahkan. Yang ketiga, daun. Daun adalah bagian yang tumbuh dari batang atau cabang tumbuhan.
Fungsi utama dari daun yang pertama adalah tempat fotosintesis yang merupakan proses pembuatan makanan oleh tumbuhan menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Yang kedua, transpirasi, yaitu mengatur penguapan air dari permukaan daun melalui stomata. Yang ketiga, respirasi, yaitu melakukan pernapasan dalam proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida. Daun memiliki beberapa macam bentuk tulang daun. Yang pertama, tulang daun menyirip. Yang kedua, tulang daun menjari. Yang ketiga, tulang daun melengkung. Yang keempat, tulang daun sejajar. Yang keempat, bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang bertanggung jawab untuk reproduksi. Fungsi utama dari bunga yang pertama adalah tempat reproduksi yang berperan dalam penyerbukan dan pembuahan untuk menghasilkan biji. Yang kedua, menarik penyerbuk. Bunga seringkali memiliki warna cerah, aroma harum, dan nektar untuk menarik serangga, burung, atau hewan yang lain yang dapat membantu penyerbukan. Selanjutnya, bagian-bagian bunga. Benang sari sebagai alat reproduksi jantan, putik sebagai alat reproduksi betina, kelopak bunga sebagai pelindung saat bunga masih kuncup, mahkota sebagai bagian yang menarik serangga dengan warnanya, dan tangkai bunga sebagai penopang bunga. Yang kelima, buah. Buah adalah hasil perkembangan dari bakal buah setelah bunga berhasil dibuahi. Fungsi utama dari buah yang pertama adalah melindungi biji. Kulit buah dan daging buah akan melindungi biji yang ada di dalamnya dari kerusakan. Yang kedua, membantu penyebaran biji. Buah seringkali menarik hewan untuk memakannya, dan bijinya yang tidak tercerna akan tersebar di berbagai tempat. Selanjutnya, bagian-bagian buah ada kulit buah, daging buah, dan biji. Yang keenam, biji. Biji adalah calon tumbuhan baru yang terbentuk dari bakal biji setelah dibuahi. Fungsi utama dari biji yang pertama adalah calon tumbuhan baru. Yang kedua, penyimpanan cadangan makanan. Biji mengandung embrio tumbuhan dan cadangan makanan yang diperlukan untuk perkecambahan awal sebelum tumbuhan melakukan fotosintesisnya sendiri. Setiap bagian tumbuhan bekerja sama secara terkoordinasi untuk memastikan tumbuhan tetap tumbuh, berkembang biak, dan bertahan hidup. Nah, setelah kita melihat videonya, kita tahu kan akar itu jenisnya apa aja. Betul, ada akar tunggang dan akar serabut. Fungsinya apa tadi? Iya, betul. Nah, kali ini kita akan membentuk kelompok. Nanti masing-masing kelompok melakukan pengamatan dan diskusi. Nanti Mister akan bagikan satu seperti ini. Ayo dilihat. Ini untuk kelompok. Nanti tolong dijawab dan didiskusikan. Kalau yang sudah bisa maju ke depan. Nah, kali ini kita kembali tempatnya masing-masing. Nanti Mister akan membagikan soal untuk individu ya. Dikerjakan masing-masing. Hari ini kita sudah belajar apa ya anak-anak? Betul, kita sudah belajar mengenai akar. Tadi akar ada apa aja? Betul, ada akar serabut, ada akar tunggang. Nah, mungkin hari ini kita belajar ini dulu ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, beri aplaus untuk kita semua. Nah, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu kita dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.